Yang kedua, kedatangan Kristus kembali terjadi pada waktu yang tidak terduga. Sebagaimana datangnya pencuri pada waktu malam. Dalam kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-32, Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang akan mengetahui kapan waktu kedatangannya kembali. Bahkan malaikat pun tidak akan mengetahuinya. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Dari pernyataan ini terlihat jelas bahwa Yesus hendak menegaskan akan otoritas Bapa tentang kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia ini. Yesus mengakui bahwa segala misi yang dia lakukan di dunia ini tetap berada di bawah kehendak Bapa. Sehingga waktu akan kedatangannya itu sendiri pun dia tidak ketahui, selain Allah Bapa yang mengetahuinya. Kendati pun saatnya tidak seorang pun yang mengetahui, namun setiap orang percaya haruslah selalu bersiap dan berjaga-jaga. Walaupun waktunya tidak ada yang tahu, akan tetapi kedatangannya itu adalah sesuatu yang pasti. Dan semua itu dianalogikan Yesus seperti cara datangnya seorang pencuri yang tidak diketahui siapapun. Sama juga seperti kematian manusia yang tidak diketahui kapan dan di mana. Yang ketiga, dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada kedatangannya yang kedua kali, setiap orang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kehidupan yang kekal adalah sebuah harapan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Namun, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, maka setiap orang percaya haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dia lakukan di dunia ini. Dan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan pada saat kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia ini. Dengan demikian, tentu haruslah dipahami bahwa setiap orang percaya haruslah melakukan semua perbuatan baik di dalam kehidupannya. Bukan berarti perbuatan baik kita itu yang akan menjadikan kita memiliki tempat di sana. Akan tetapi karena kita telah beroleh keselamatan di dalam pengorbanan Yesus Kristus, maka kita telah dilayakkan menerima tempat di sorga. Namun tentunya kelayakan itu haruslah kita pertanggungjawabkan melalui perbuatan yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kedatangan Yesus Kristus kembali akan menghakimi semua manusia, baik yang hidup maupun yang sudah mati, akan perbuatan yang telah Dia lakukan. Dari ketiga poin di atas dapat dilihat dengan jelas bagaimana GBKP tetap memahami dan mengimani tentang kedatangan Yesus Kristus kembali. Kendati pun secara waktu kita tidak dapat memastikan waktu secara tepat akan kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Namun kita mengimani bahwa di masa yang akan datang, Yesus pasti akan datang kembali untuk menggenapi janji yang telah Dia sampaikan kepada orang percaya. Iman Kristen menyatakan bahwa manusia telah menerima janji Yesus akan kehidupan kekal. Pengharapan akan kehidupan yang kekal juga harus berimplikasi dalam kehidupan yang sedang dijalani di dalam dunia ini.
Janji dan pengharapan akan kehidupan yang kekal menuntun manusia untuk selalu melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya. Janji akan kehidupan yang kekal mengikat manusia agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian akan terlihat bahwa kebaikan-kebaikan akan menjadi cerminan kehidupan orang percaya. Di sisi yang lain, pengharapan akan kehidupan yang kekal juga membawa manusia untuk selalu mempersiapkan dirinya. Sekalipun waktunya tidak diuraikan dengan jelas, akan tetapi kedatangannya itu adalah sesuatu yang pasti. Iman Kristen menyatakan bahwa manusia telah menerima janji Yesus akan kehidupan kekal. Pengharapan akan kehidupan yang kekal juga harus berimplikasi dalam kehidupan yang sedang dijalani di dalam dunia ini. Janji dan pengharapan akan kehidupan yang kekal menuntut manusia untuk selalu melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya. Janji akan kehidupan yang kekal mengikat manusia agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian akan terlihat bahwa kebaikan-kebaikan akan menjadi cerminan kehidupan orang percaya. Di sisi yang lain, pengharapan akan kehidupan yang kekal juga membawa manusia untuk selalu mempersiapkan dirinya. Sekalipun waktunya tidak diuraikan dengan jelas, akan tetapi kedatangannya itu adalah sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, hidup setia dalam iman kepada Kristus adalah salah satu cara yang harus dinyatakan dalam kehidupan. Kesetiaan adalah gambaran pengharapan orang percaya yang melihat janji Tuhan dalam kehidupannya. Dengan demikian, setiap orang percaya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri sembari menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah pengajaran dari Konfesi GBKP yang boleh kami sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.